pasti. Nah, saya tidak tahu modelnya seperti apa, tetapi yang sempat didiskusikan ada 2. Yang pertama adalah speed test. Ya, speed test itu kalian akan diberikan soal yang banyak, yang tidak akan selesai dalam waktunya, ya. Dan yang selesai paling banyak itu yang memang dia persiapannya bagus, sehingga dia cepat mengerjakannya. Kemungkinan membuka buku pun tidak akan banyak membantu. Nanti yang paling banyak betul, ya, yang paling banyak mengerjakan dan betul, maka nilainya tinggi. Nanti akan ada threshold tertentu, kalau yang betulnya di bawah angka tertentu, maka mungkin nilainya bisa di bawah nilai minimal gitu. Pendekatan kedua mungkin kalian dibuatkan kayak semacam tugas paper, ya. Berarti ada kasus yang harus kalian selesaikan yang mungkin berkaitan dengan semuanya, yang nanti akan dikerjakan seminggu sebelumnya mungkin, atau diberikan seminggu sebelumnya, saya tidak tahu, ini tergantung dari itu. Kemudian kalian mengumpulkan ketika jadwal ujiannya. Nah, kalau ujiannya speed test tadi, maka kalian akan mengerjakan pakai tulisan tangan, ya, tidak diketik gitu, karena kan belum tentu semuanya punya laptop juga, ya. Dan nanti difoto dalam bentuk PDF gitu, kemudian diupload pada jam tertentu yang sudah ditetapkan. Soal juga akan diberikan sebelumnya, tetapi nanti masih berpassword. Jadi begitu ujian dimulai baru password diberikan. Dan kalian mengerjakan terus mengupload gitu, ya. Nah, itu prosesnya nanti secara umum. Sudah dibahas ya, sudah ada keputusan, tinggal nanti masing-masing dari dosen koordinator akan menentukan seperti apa. Nah, terkait dengan itu, saya tidak ingin kalian ini kalian setengah-setengah gitu. Jadi intinya begini loh. Inti itu saya nggak tahu ya. Kalau saya ketemu sama mahasiswa kebanyakan, ya, termasuk terutama yang dari Indonesia gitu. Pikirannya nomor 1 itu udah nilai aja. Ya, saya tahu lah nilai itu penting buat kalian, ya. Tetapi jarang saya ketemu mahasiswa yang dari awal, Pak, saya pengen tahu akuntansi biaya dari A sampai Z gitu, dan belajar serius gitu, ya. Nah, saya ngomong begini kenapa? Karena saya nggak tahu, mungkin saya juga termasuk orang yang aneh, ya, di antara banyak orang pada zamannya saya. Saya dulu waktu masuk STAN bukan cari nilai loh ketika belajar, saya pengen tahu gitu. Dan mungkin karena kebiasaan saya dari SMA itu suka baca buku teks duluan gitu, dan nggak tahu, saya iseng aja dulu. Saya termasuk orang yang sangat usil zaman dulu. Jadi kalau guru itu salah mengajar, saya yang pertama kali itu betulin gitu. Kadang-kadang awalnya baik-baik, tapi kalau gurunya masih dablek, ya kadang-kadang pakai cara yang agak nggak begitu. Nah, saya gara-gara itu juga dapat nama buruk. Wali kelas saya itu dulu ngasih saya jelek gitu, karena saya dianggap orang yang tidak bisa ini ya, berperilaku yang tepat di itu. Cuman saya merasa gini, kalau kita bicara intelektualitas gitu, harusnya di situ yang nomor 1 adalah keberanian untuk memahami, mengungkapkan pendapat gitu kan. Yang betul gitu, jangan gara-gara guru terus harus dihormati melebihi yang seharusnya gitu, ya. Kalau gurunya salah, ya kita koreksi kan, kita betulkan. Kalau dikoreksi dengan cara baik-baik nggak bisa, ya udah akhirnya ya protesnya agak keras aja gitu kan. Kalau saya sih begitu aja, tapi harus kuat, jangan nggak ngerti apa-apa terus protes gitu, ya. Jadi itu yang beberapa hal yang mungkin sambil nunggu ini saya masih nomor absennya baru 32 ini, 33 dan seterusnya belum menginformasikan kehadiran, ya. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke, hadir semua ya. Karena hadir semua, saya bisa langsung simpan presensi. Oke, kita mulai dari pertanyaan dulu. Jadi ada Nurul bertanya, cost object, direct cost sama indirect cost. Jadi begini Nurul, saya mau pakai ilustrasi aja ya. Jadi gini, saya misalnya jadi ini nih, manajer ya, pimpinan di PKN STAN gitu. Nah, kan ini semuanya mengeluarkan biaya ya, kegiatan kita.
Jadi saya misalnya pengen tahu, berapa sih biaya wisuda gitu. Nah, wisuda itu sesuatu yang ingin kita ketahui berapa biayanya itu kita sebut cost object, ya. Misalnya, oh saya pengen tahu cost per mahasiswa, berarti mahasiswa cost object. Saya pengen tahu cost dari biaya dari penyelenggaraan prodi D3 akuntansi. Prodi D3 akuntansi adalah cost object, ya. Jadi cost object itu sesuatu yang ingin kita ketahui berapa biayanya, ya. Paham ya di sini? Nah, dalam hal ini, kalau di perusahaan, karena perusahaan pada akhirnya itu mengeluarkan macam-macam biaya tuh. Biaya di perusahaan tuh pokoknya hitungannya mungkin bisa jutaan lah gitu ya. Bentuknya pembayarannya kan ada yang pakai cash, ada yang cashnya sekarang tapi dibebankan secara periodik melalui penyusutan. Wah, macam-macam bentuknya. Nah, biaya-biaya ini pada akhirnya harus kita identifikasi ke cost object karena tujuan dari ini dari bisnis itu kan untuk menghasilkan laba, ya kan? Pada akhirnya gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, celakanya tidak mudah tuh menentukan eh, biaya ini masuk ke cost objek mana. Beberapa gampang. Misalnya contoh lah, kalau ada biaya wisuda ya, itu sewa gedung gitu. Kemudian mendanai panitia yang menyelenggarakan ya. Kemudian snack dan sebagainya. Itu kan bisa dengan mudah kita ini ya, kita kaitkan dengan wisuda kan. Nah, itu yang disebut direct cost gitu. Karena kita relatif mudah untuk mengalokasikan biayanya. Kita bisa tahu lah, oh ini ke arah sana gitu. Nah, sesuatu yang dengan mudah kita assign, kita kita trace gitu, kita telusuri ke cost object tadi disebut direct cost ya. Tetapi misalnya gini, dalam wisuda tadi kan saya juga terlibat, ikut rapat dari awal dan sebagainya. Kemudian ada dosen yang kita assign untuk ke sana gitu. Nah, pertanyaannya, biaya yang muncul dari saya adalah ketika pemerintah membayar gaji dan tunjangan sama ke dosen tadi. Berapa yang akan saya alokasikan ke kegiatan wisuda? Nah, itu nggak mudah kan? Mesti pakai cara lah, kamu mesti ngitung, oh Pak, kalau gitu Bapak, saya hitung nih berapa jam Bapak rapat terkait dengan wisuda, dikalikan dengan apa jam kerja Bapak selama 1 bulan, kemudian saya dapat. Nah, karena ada upaya tadi, maka kita menyebutnya sebagai indirect cost, ya. Nah, nanti sama di perusahaan. Jadi misalnya saya pengen tahu berapa biaya memproduksi X gitu. Beberapa misalnya bahan ya, jelas kan ada apa? Ada ini, ada bahannya kelihatan tuh yang paling utama. Jadi kalau saya mau bikin misalnya komputer gitu kan, semua komponen-komponennya mungkin mudah untuk saya identifikasi, saya masukkan ke sana gitu. Kemudian juga orang yang mengerjakan juga, kalau orangnya itu saya suruh bikin catatan, kamu mengerjakan pekerjaan apa? Nah, saya bisa membuat rekap sehingga saya bisa tentukan dia ke produk mana. Tapi misalnya ada ini ya, ada supervisor gitu ya, supervisor yang memastikan semua proses di pabrik tadi berjalan. Dia kan mensupervisi pegawai dengan yang mengerjakan berbagai produk, banyak pegawai. Jadi kita nggak tahu ke produk tertentu itu berapa gitu. Nah, itu harus pakai upaya. Nah, yang seperti itu kita sebut indirect cost, ya. Jadi paham ya terkait dengan sama indirect cost, Nurul? Kamu boleh jawab lewat WA atau ini. Siap, paham, Pak. Ya, oke. Yang kedua dari Darul Huda, ya, tentang relevan range. Jadi begini, kalau di ekonomi, ya, nanti kalau kalian, saya nggak tahu kalian diajarin ekonomi benar nggak, ya. In the long run, ya, everything is variable. Jadi gini, dalam jangka panjang semuanya bisa kita ubah, ya. Tapi dalam jangka pendek kita tidak bisa mengubah sesuatu. Nah, tadi jangka pendek itu yang kita sebut relevan range. Contohnya begini, berapa sih kapasitas dari kampus kita sekarang ya? Nah, kalau kita hitung-hitung ya, dengan kapasitas sekarang, kalian kan ikut menyaksikan, mengalami lah ya, kuliah sampai malam dan sebagainya dipaksa gitu masih bisa ini kan, bisa apa, bisa menampung sampai sekitar 11 ribuan lah. Saya hitung waktu itu 12 ribu mahasiswa. Tetapi ya udah, kegiatannya benar-benar kalau saya bilang sudah melebihi kapasitas gitu kan. Nah, di situ
semua biaya yang tetap terkait dengan gedung, terkait dengan keamanan dan sebagainya kan tetap tuh, nggak akan berubah itu. Mau saya ada satu mahasiswa, mau saya ada itu ada 12.000 mahasiswa, dia akan sama. Nah, tapi kalau misalnya saya diminta untuk mendidik 14.000 ya, di atas 12.000, saya kan nggak bisa. Saya akan mengatakan kepada Menteri Keuangan, oke Bu, saya siap, tetapi harus ditambah gedungnya, gitu kan. Nah, dulu pemikirannya adalah kenapa kita memutuskan membangun gedung baru, itu karena kita diperkirakan yang akan mencapai 20.000 mahasiswa, karena dulu pertimbangannya adalah kita tetap menyediakan D1 dan D3 untuk Pemda, gitu kan. Jadi 20.000. Oleh karena itu disetujui itu bangun gedung, ya. Nah, karena ada kebutuhan untuk yang melebihi jumlah maksimal yang bisa ditampung oleh kapasitas yang sekarang, berarti saya sudah menerapkan ini kapasitas yang melebihi relevan range untuk fix sama variable cost yang saat ini. Gitu. Jadi hubungan sesuatu ya yaitu akan fix sama variabel itu tergantung relevan range-nya. Ini belum tentu ya, ini hanya satu kasus saja. Misalnya biaya variabel itu bisa saja ini. Jadi misalnya begini, kalau saya hanya butuh hanya mendidik mahasiswa mungkin sampai 3.000, maka saya nggak butuh dosen dari luar. Saya bisa paksa semua dosen tetap kita untuk mengajar mereka. Nah, dosen tetap itu fixed cost karena mereka dibayar dengan gaji tetap, ya, sampai pada SKS tertentu. Tapi begitu di atas itu, maka ada bagian dari honor dosen yang variabel, ya. Nah, berarti di situ, ya, fixed cost untuk biaya honor dosen itu ada pada relevan range 3.000. Setelah itu, maka akan muncul komponen variabel. Nah, variabel itu seberapa banyak? Ya mungkin kalau sekarang mungkin kita bisa, tetapi ini nggak begitu juga. Misalnya, oh kalau sekarang kita bisa dapat dosen yang bagus, mungkin biaya variabelnya tinggi sampai sekitar 6.000 mahasiswa. Tapi tambah lama kan mahasiswa tambahnya, yaudah kita cari dosen-dosen yang level kelas 2 yang honornya bisa lebih murah. Maka biaya variabelnya lebih murah dan seterusnya. Jadi kita bicara fix sama variable cost itu sangat tergantung pada relevan range. Kenapa relevan range penting? Karena fixed cost itu biasanya akan tetap fix pada kapasitas tertentu. Nah, kapasitas tertentu dari berapa sampai berapa. Nah, itulah yang kita sebut relevan range. Ya, paham ya, Darul? Siap, Pak. Paham. Kalau masih nggak paham, ini kamu tetap tanya sama saya karena tugas saya adalah memastikan kamu semua paham. Kemudian ini terkait dengan overtime premium ya. Nah, jadi gini, kalau di konsep di sini overtime premium itu dia akan masuk ke indirect cost ya kan? Benar nggak si Hafid? Benar nggak, Hafid? Iya Pak, benar Pak. Ya, nah kenapa kok dia dimasukkan ke indirect cost gitu? Karena gini, sebenarnya kenapa kok terjadi overtime? Itu yang jadi pertanyaan. Kan harusnya dari awal ya kita sudah bisa memastikan oh kita akan memproduksi sekian. Jadi kebutuhan dari jam kerjanya sekian. Nah, sehingga dia cukup dikerjakan pada jam kerja normal. Karena kalau overtime tadi, selain dia harus membayar tarif normal, ya, jadi di sini yang dimaksud overtime itu adalah tambahan biaya karena pegawai bekerja di luar jam kerja normal. Paham nggak? Jadi misalnya gini nih, kalau saya di jam kerja normal saya dibayar 100.000 per jam. Maka ketika saya overtime, saya dibayar 150.000 per jam. Yang overtime itu yang 50.000, bukan yang 100.000-nya. Ya. Nah, karena itu ini beban tambahan yang bisa jadi terjadi karena apa kesalahan manajemen dalam mengelola itu, maka dipandang bukan sebagai direct cost. Dia avoidable gitu loh harusnya. Jadi kita taruh di sana. Nanti kenapa? Karena nanti akan bisa dihitung inefisiensi pada aspek tadi. Sama halnya dengan idle time ya. Idle time itu juga inefisiensi, jadi harus ditaruh sebagai indirect cost. Dia ada kesalahan kita dalam menghitung dari awal gitu.
Jadi kesalahan-kesalahan ini nggak boleh dimasukkan sebagai direct cost karena memang sebenarnya dia avoidable. Karena direct cost itu kan harusnya unavoidable dia, ya bisa tidak bisa dihindari dan harus terjadi karena memang proses tadi bisa dilaksanakan harus dilaksanakan berdasarkan rencana dari awal. Ya, itu kira-kira ya. Paham nggak? Paham Pak. Menambah tanya lagi Ya, Pak, ini yang ya, untuk silakan. idle time Pak. Itu kan Ya. kalau pas idle time kan sumpahnya ini diproduksi nggak menghasilkan. Nah, kenapa kok itu dihitung sebagai biaya Pak? Nah, kenapa produksi tidak menghasilkan? Karena gini ya, jadi idle time itu idle capacity. Jadi contohnya kayak gini. Saya menyiapkan kapasitas untuk listrik di kampus itu misalnya 5 megawatt. Karena ada fixed cost-nya kan? Benar nggak? 5 megawatt tadi. Ternyata dipakai 3 megawatt. Saya bayar fixed cost-nya ke PLN 3 megawatt atau 5 megawatt. Nah, pasti 5 megawatt lah, karena kan itu berdasarkan ini kan, abonemennya gitu. Jadi saya tetap mengeluarkan segitu. Nah, selisih karena kita hanya produksi menggunakan listrik 3 megawatt, ya, tetapi kita dibebankan untuk membayar 5 megawatt, itu kan ada biayanya. Biaya itu harus kita pertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Jadi kenapa idle capacity itu harus itu memang jadi biaya karena fixed cost-nya akan tetap dikeluarkan segitu, bukan pada kapasitas yang kita gunakan. Paham? Ya, paham Pak. Ya, tuh ya. Oke. Yang berikutnya, nah, sebenarnya kalau faktor kesalahan sih nggak begitu. Jadi sebenarnya gini, dalam akuntansi biaya, jadi pertanyaan pentingnya mengetahui perbedaan antara biaya yang tergolong direct cost dan indirect cost dan pengaruh kesalahan dalam pengklasifikasian. Justru gini, bagi manajemen tuh nggak harus nggak harus akurat banget gitu loh. Kenapa? Kalau akurat banget terus mahal, kamu untuk bisa akurat itu mempekerjakan satu pasukan khusus orang di akuntansi manajemen terus beli komputer yang canggih, ya mahal ngapain gitu loh. Sementara kalau lebih akurat juga kalau salah-salah sedikit juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu sebenarnya gini, intinya adalah perbedaan itu penting terutama untuk biaya-biaya direct yang material. Itu memang kalau bisa kita identifikasi dengan baik. Tapi kalau yang nggak material nggak apa-apalah alokasikan ke tempat lain, nggak masukkan sebagai indirect cost nggak apa. Contoh kan misalnya gini, ada kayak supplies gitu ya. Kita bisa identifikasikan tuh supplies tadi ke produk tertentu. Tetapi kalau misal oli gitu, makainya cuma sedikit ya, harga produknya anggap 1 juta itu cuman anggaplah sampai 10.000 doang ya nggak usah dipikirkan, bisa diabaikan. Jadi nggak harus akurat-akurat banget gitu. Tetapi prinsipnya di sini kamu memahami direct sama indirect cost itu nanti kamu akan belajar di semester 2 ya. Kita bicara responsibility accounting. Nah, di situ setiap manajer itu harus bertanggung jawab terhadap biaya yang berada di bawah kendalinya dia gitu. Jadi intinya nanti sebenarnya masalah pengendalian aja. Kalau biaya tadi memang bisa dikendalikan oleh manajer tadi, maka adalah penting untuk kita mengidentifikasikan atau mengalokasikan ke sana dengan cara direct cost tadi. Karena kalau direct cost itu nggak ada yang bantah gitu loh. Oh iya itu betul biaya itu. Tapi kalau yang indirect cost karena alokasi itu pasti ada perdebatan. Kenapa kok alokasi dengan cara A bukan dengan cara B gitu. Itu aja tuh ya prinsip dasarnya. Memang ini agak sulit nih. Ininya karena di satu sisi accounting itu kelihatannya eksak, tetapi sebenarnya nggak begitu eksak karena ada faktor manusia. Tapi nggak apa-apa, kamu coba pahami dulu ya. Kira-kira dari penjelasan saya bisa dimengerti tidak? Bisa Pak. Oke. Nah, cost driver ya, Ilham ya. Ilham, jadi gini, saya kalau nggak salah saya tanya ya di pertemuan pertama, apa sih yang menyebabkan biaya itu keluar? Ya. Biaya keluar itu bukan karena kita memproduksi, bukan. Biaya keluar kita melakukan aktivitas. Contoh begini,
Kalau saya menjalankan ini kegiatan di Bekenstan ya, belajar mengajar, ya, maka produknya adalah lulusan. Lulusannya bisa 3.000, bisa 4.000. Nah, tapi kalau lulusannya bertambah, belum tentu loh biaya itu bertambah proporsional terhadap lulusan. Ya. Kenapa? Bisa saja mungkin biayanya tidak berubah. Kenapa? Karena sebelumnya Bekenstan melakukan aktivitas macam-macam gitu. Bikinlah kegiatan apa yang nggak ada kaitannya dengan lulusan tadi, mengeluarkan uang. Tapi begitu diminta untuk mengajar banyak mahasiswa, akhirnya nggak bisa melakukan kegiatan tadi, semuanya diarahkan kepada kegiatan mahasiswa. Ya. Nah, jadi di sini poin pentingnya yang mau saya katakan adalah, kalau cost driver itu, kita bicara apa yang menyebabkan biaya tadi bertambah. Paling gampang begini, kalau kamu punya biaya penggunaan listrik, ya, kira-kira yang menyebabkan biaya listrik itu bertambah apa? Kalau kita memakai lebih banyak kan, pemakaian diukur dalam bentuk apa? Dalam bentuk kilowatt hour gitu. Nah, kalau kita pakai, nanti kita teliti lagi, apa nih? Oh, penyebabnya adalah semakin banyak barang elektronika, itu bisa jadi cost driver. Semakin tinggi watt dari barang elektronik yang kita gunakan, itu juga cost driver, ya kan? Semakin lama kita menggunakan, itu juga cost driver. Nah, jadi kalau secara umum, cost driver itu apa? Cost driver itu ya itu, segala sesuatu yang menyebabkan biaya itu bertambah, atau disebut pemicu biaya. Paham ya? Siapa? Oke. Sekarang Armin, cost traceability, ya. Nah, kalau cost traceability ini tadi ini sebenarnya nyambung dengan konsep direct sama indirect cost. Jadi yang dimaksud cost traceability itu seberapa mudah, seberapa efisien kita bisa menentukan biaya ini ke cost objek mana. Itu konsepnya kita sebut cost traceability. Cost traceability yang menjadi dasar kenapa kita memutuskan untuk mengidentifikasi direct cost atau indirect cost. Semakin mudah untuk ditelusuri, ditrace, maka kita lebih mengklasifikasikan sebagai direct cost. Tetapi kalau semakin sulit, maka mendingan kita taruh sebagai indirect cost, kita kumpulkan, nanti sekalian kita bebankan ke cost objek dengan menggunakan tarif. Karena kalau kita telusuri satu-satu, nanti terlalu mahal. Padahal tadi semakin akurat pada 0,0 sekian, nggak banyak pengaruhnya terhadap keputusan bisnis. Paham? Ya. Ada yang masih ditanyakan, Armin? Oke, sambil nunggu Armin, saya mau jawab pertanyaan dari Sufyan ya. Sufyan bertanya tentang produk gagal atau cacat termasuk jenis biaya tidak gitu. Jadi ini yang pasti ya, kalau produk gagal atau cacat itu merupakan bagian dari proses. Jadi gini, kalian jangan pernah berpikir bahwa yang namanya proses produksi itu sesuatu yang sempurna gitu. Pasti ada salahnya. Nah, salah tadi ada yang sifatnya normal. Ya. Nah, kalau kesalahan normal tadi biasanya sudah diperhitungkan. Jadi biasanya masuk ke tarif factory overhead ya, dia masuk ke indirect cost ya. Itu cost, biaya kerusakan dan sebagainya itu cost, biaya bagian dari bagian yang memang harus kita keluarkan untuk memproduksi gitu. Nah, bagaimana kalau yang tidak normal? Nah, yang tidak normal tadi kan kalian ingat ya bahwa kita menggunakan aktual cost ya dalam pelaporan. Ya, karena biaya itu terjadi ya pada akhirnya ya harus kita akui juga. Nah, biasanya sih dalam nanti dalam
perlakuannya kalau itu abnormal itu dianggap sebagai kerugian, jadi langsung diakui sebagai kerugian. Tetapi kalau biaya kerusakan tadi masih dalam kategori normal, dia bisa dijadikan biaya produk. Artinya kalau produknya belum terjual, dia masuk bagian dari persediaan. Ini agak advance, tapi nggak apa-apa, ilmunya nanti kalian pelajari ketika kita belajar quality management sih, tapi ya nggak apa-apa, biar tahu ilmunya sekarang. Oke. Itu beberapa hal yang kalian tanyakan dari sini. Sufyan, ada pertanyaan? Siap, cukup Pak. Oke, Armin? Oke ya. Nah, ada pertanyaan lagi, silakan. Yang dari buku yang belum jelas boleh, silakan ditanyakan sambil saya buka bukunya. Ya, poin-poin mana. Saya berharap gini, saya berharap kalian itu benar-benar menguasai apa saja di buku ini, sehingga kalau ditanya pertanyaan apapun, kalian bisa jawab gitu loh. Itu tujuan saya ngajarin kalian. Makanya kalau ada yang, Pak, kalau bisa nggak usah semua, ya itu terserah kalian, karena nanti yang akan menerima manfaatnya kalian semua gitu. Saya nggak akan terima gini, Pak, itu kan kita nggak pelajari gitu. Kalau menurut saya, karena kalian dikasih bukunya, dua-duanya, ya kalian harus pelajari semuanya di situ. Kalau ada yang dari situ keluar terus kalian nggak ngerti, ya salah kalian sendiri gitu ya. Itu aja tuh, makanya saya sih kalau memang kalian nggak mengerjakan PR juga nggak apa-apa. Cuman kan pada akhirnya kalian sendiri yang akan kena gitu. Ya, itu tuh yang saya gimana caranya nih supaya kalian bisa sadar gitu. Mumpung tugas kalian jadi mahasiswa gitu. Mumpung lagi WFH kan, kalau WFH ini kan kadang-kadang suka bingung mau ngapain. Cuman memang gini ya, saya sadari gini. Saya nggak yakin kalian semua masuk kampus ini karena memang menyukai akuntansi gitu. Kalian masuk kampus ini karena keren nanti bakalan jadi pengguna keuangan negara, mungkin saya bersyukur bisa masuk Kementerian Keuangan gitu kan. Padahal ilmu ini, padahal tugas kalian belajar, dan ilmu ini menurut saya penting gitu. Kenapa? Penting, karena kita nggak pernah tahu ilmu ini kepake kapan gitu. Apalagi kalian di pajak, wah kalian bisa aja tuh. Pas kalau ngerti cost accounting betulan, kalian bisa tahu ada kesalahan dalam penentuan harga. Ya kan? Ini nanti kan akan mempengaruhi ini, proses itu, penentuan laba gitu kan. Kemudian nanti mungkin juga kalian bisa tahu bagaimana perusahaan berusaha memasukkan sebagian period cost ke dalam produk cost, sehingga jadi kelihatan ini, atau sebaliknya dari produk cost ke period cost supaya labanya turun gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kalian kuasai sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa kan, saya hanya memberikan ini semangat buat kalian untuk belajar gitu ya. Makanya mumpung kalau ketemu saya, ya itu, saya selalu dorong pada kalian, udahlah belajar dulu. Kalau ada dari bagian dari buku ini, dari soal mana kalian yang nggak tahu, ayo kita bahas bareng gitu, supaya kalian paham. Ya, silakan ada yang bertanya selain yang sudah Pak, tanya tadi. mau Ya. tanya. Yuk. Bedanya variabel cost sama semi variabel cost tuh di mananya ya, Pak? Jadi gini, ada biaya yang pure variabel. Contoh ya, kalau saya bikin sepatu, ya, biaya kulit untuk pembuatan satu sepatu itu sama 1000 sepatu tinggal dikalikan saja. Betul nggak? Ya, Pak. Ya itu pure. Kalau kalian langganan listrik pakai token, itu semuanya full variabel. Karena pakai 1 kWh, ya akan dibebani segitu. Betul kan? Tapi kalau kalian langganan listrik yang nggak pakai token, ya, yang ada abonemennya, maka di situ ada komponen fix, ada komponen variabel, betul? Ya. Nah, itu yang biaya yang ada komponen fix dan variabel kita sebut semi variabel atau semi fix. Itu aja bedanya. Paham? Jadi nanti kalau setiap biaya kamu lihat, ini pure variabel nggak? Atau ada unsur fixnya? Kalau ada unsur fixnya, berarti dia semi variabel. Kalau nggak ada variabelnya sama sekali, berarti dia fix. Tapi harus diketahui ya, biaya itu agak jelimet juga. Kembali ya, ini tadi hanya bisa kita diskusikan pada relevan range tertentu. Karena kalau relevan range-nya tanpa batas, semua biaya secara teori ekonomi adalah biaya variabel. Maksudnya bisa diubah. Gitu. Oke? Siap ya, Pak. Terima kasih. Yuk, siapa lagi yang lain?
Izin bertanya, Pak. Yuk. Saya masih kurang paham masalah black flash costing. Jadi Mungkin gini, Bapak menjelaskan. Siap. jadi black flash costing itu dia tidak membutuhkan persediaan, ya kan? Seperti yang kalian tahu kan, cost accounting itu untuk menghitung biaya persediaan, betul nggak? Salah satu komponennya. Dan itu akan jelimet. Nanti kita akan belajar, kalian akan belajar minggu depan ya kalau salah. Yang pertemuan berikutnya ya, yang terkait dengan ini dua, yang job order sama proses costing, ya. Nah, itu kenapa begitu? Karena memang nanti itu yang biasanya bikin stres tuh kalau di bagian pertama. Ya mungkin materi yang paling sulit kalau dosennya ngeluarin soal yang rada aneh-aneh ya. Nah, tapi kalau kalau back flash costing, kalau saya sambil lihat ini ya, back flash costing itu di bagian di halaman berapa sih? Kamu masih ingat nggak? Itu di bab berapa? Yang mana? Saya buka bukunya kok ada beda. Saya salah buka buku kayaknya. Ntar dulu. Charter kayaknya, Pak. Carter halaman Bab 4 halaman 129, Pak. 129. 129 ya. Oke, kalian masuk bab 4 juga. Nanti kita bab 5 belajar yang spesifik itu. Ntar. Saya cuma pengen pas saja. Jadi ada cost system ya. Nah, cost system. Kita pertemuan 3 4 masih bahas ini ya? Pertemuan 2 3 ya? Bahas 2 hari ini ya? Nah, ini ada job order, ada proses costing kan. Nah, jadi di black flash costing ini itu sebenarnya gini, ini agak terlalu cepat juga. Toyota di tahun 80-an itu mengembangkan suatu model produksi yang namanya just in time. Maksudnya apa? Dari kata-katanya bisa ketahuan. Dia akan memproduksi ketika ada yang terjual. Jadi Toyota itu bisa bangun sistem. Misalnya dia membangun sistem yang sudah online di masa itu. Mereka punya dealer dari seluruh dunia kan. Nah, anggaplah begitu Toyota Innova gitu terjual hari itu, anggap ada 100 yang terjual, maka informasi itu langsung sampai di pabrik sehingga mereka akan memproduksi hari itu 100 unit. Dan itu akan nyambung ke semua supplier sehingga supplier pada saat itu langsung bisa mengirimkan semua kebutuhan untuk memproduksi 100 unit tadi. Jadi begitu supplier tahu, maka supplier akan mengirimkan langsung ke pabrik tanpa lewat penyimpanan, langsung dikerjakan dan langsung jadi. Demikian cepatnya sehingga yang namanya persediaan hampir nggak ada, sangat kecil. Paham? Siap. Nah, karena sangat kecil, ngapain bikin melakukan kayak model itu, model job order atau proses costing, ya. Jadi karena sudah, ya udah dia nggak perlu ada nggak perlu ada. Yang penting semua biaya dikumpulkan aja semua. Nah, nanti tinggal dihitung berapa produk yang yang dihasilkan misalnya. Oh ini, jadi sistem mereka hanya begitu. Begitu ada perintah produksi Innova, maka semua biaya yang terkait dengan itu langsung digabung jadi satu. Karena cepat ya, mungkin di situ nggak sampai beberapa hari selesai. Nah, langsung aja. Berapa biaya per unitnya? Total biaya dibagi 100 Innova, selesai. Jadi itu yang disebut back flash costing. Jadi ngitung costingnya setelah semua proses selesai. Siap. Ya. Di bypass itu subsidiary. Nanti kalian belajar ya. Di job order ada yang namanya job cost sheet, di proses costing nanti ada cost of production report dan sebagainya, itu di bypass semua. Langsung simple aja prosesnya. Makanya disebut back flash costing. Itu yang dimaksud. Paham? Siap, Pak. Oke. Nanti kalau mau ya di chapter 10 ya. Saya nggak tahu masuk materi kalian nggak. Kalau nggak ya, kalau nggak nanti kalau ada waktu saya jelaskan sama kalian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya.
Oh, terkait COGS, Pak. Sebenarnya COGS itu, Hmm. Pak, digolongkan sebagai biaya atau beban, Pak? Namanya cost of goods sold yang sudah terjual, berarti dia beban. Jadi dia di mana dilaporkannya? Income statement kan? Iya, Pak. Ya, kalau semua yang dilaporkan income statement itu udah jadi beban. Yang belum menjadi beban, biaya yang belum menjadi beban, semuanya ada di neraca. Oh, siap. Oke. Ada lagi? Mohon izin, Pak. Yuk. Ya. Terkait common cost, Pak, itu maksudnya seperti apa, Pak ya? Berarti gini, contoh ya, satu perusahaan punya beberapa divisi, ya. Kemudian mereka berkantor di gedung yang sama. Lalu si perusahaan tadi menyewa atau memiliki gedung tadi, yang membangun gedung tadi. Nah, karena fasilitas itu digunakan bersama oleh beberapa divisi tadi, maka dia common cost untuk divisi itu. Nanti common cost itu akan kita bagi-bagi, ya, ke masing-masing divisi tadi. Misalnya kalau gedung, di situ kan ada macam-macam tuh. Kalau kita punya gedung, berarti nanti ada CS, ada keamanan, ada penggunaan listrik mungkin ya, ada hal lain, ada pemeliharaan. Nah, semuanya itu kita gabung jadi satu. Dan umumnya angkanya akan semakin besar kalau luas lantainya semakin banyak. Ya, makanya seringkali nanti cost driver-nya adalah luas lantai atau dialokasikan dengan menggunakan cost driver tadi ke masing-masing divisi common cost tadi. Jadi common cost itu adalah biaya-biaya dari fasilitas yang digunakan bersama atau proses yang digunakan bersama oleh beberapa cost object. Cost object bisa divisi, bisa produk, bisa macam-macam. Paham? Siap, Pak. Oke. Ayo lagi, siapa yang mau tanya di sini? Izin, Pak. Yuk. Masih nyambung sama kayak biaya bersama. Itu bedanya sama biaya tidak langsung departemen apa ya, Pak? Di sini pengertiannya kan digunakan oleh beberapa departemen juga. Ya. Ya, sebenarnya biaya bersama itu bagian dari biaya tidak langsung. Nah, jadi biaya bersama tadi ada yang dengan kita bisa alokasikan dengan cara yang cukup logis ya. Maksudnya tidak sulit, itu yang kita sebut biaya bersama. Tapi juga yang namanya indirect cost ada biaya yang memang bagaimanapun juga nggak bisa kita alokasikan secara mudah gitu. Jadi sebenarnya ya pada intinya dia bagian dari indirect cost lah, tapi indirect cost lebih dari biaya bersama tadi. Ya. Ini kamu kalau lagi nih, jadi cost itu akan didefinisikan tergantung pada tergantung pada apa, untuk tujuan apa gitu. Jadi bisa aja dua hal tadi sama. Jadi bisa saja, oh ini sebenarnya nanti kita akan lihat ini sebagai bagian dari tadi overhead. Nanti contoh, jadi nanti common cost ini akan banyak digunakan ketika kita membahas gini, di perusahaan itu ada departemen ya atau bagian yang memang tugasnya memproduksi barang. Ya misalnya mungkin ada bagian pemotongan, kemudian bagian rakitan, kemudian bagian packaging misalnya. Dia memang benar-benar melakukan produk. Tapi ada yang namanya supporting department atau departemen jasa, departemen pendukung. Misalnya dia yang menyediakan maintenance, dia yang menyediakan mungkin kalau pabriknya besar kafetaria gitu kan. Nah, mungkin dia juga melakukan jasa ini memberikan layanan untuk menyediakan tenaga listrik, power gitu. Itu departemen jasa. Nah, departemen jasa itu sebenarnya common cost karena kan digunakan bersama-sama oleh departemen produksi. Karena pada akhirnya kan kita pengen tahu berapa cost per produknya. Jadi departemen yang jasa tadi nanti biayanya akan kita alokasikan karena mereka common cost dari kegiatan yang produksi tadi, departemen produksi tadi kita alokasikan ke sana. Masuk ke mana? Dia akan masuk ke bagian indirect cost dari departemen tadi. Ya. Nah, indirect cost ya berarti dia masuk factory overhead. Jadi itu kalau kita pulangnya. Tapi dua hal itu sebenarnya cerita hal yang berbeda. Cuman kalau mau kita kaitkan begitu ceritanya. Paham ya? Atau masih bingung? Siap, Pak. Ya.
Silakan. Yang berikutnya, siapa lagi yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Yuk. Bisa minta tolong dijelaskan kembali terkait perbedaan biaya dan beban. Biaya itu istilah yang lebih luas, ya. Lebih luas dalam arti dia dia itu mencakup semua yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya pada akhirnya semua yang akan dikeluarkan akhirnya dalam bentuk cash lah yang akan dikeluarkan itu biaya. Nah biaya tadi kalau dalam konteks kita secara umum maka dia akan diharapkan menghasilkan manfaat. Ya, manfaatnya untuk apa ya? Biaya tadi kita keluarkan untuk satu tadi untuk menghasilkan revenue gitu ya. Itu konsep atau konsep umum terkait dengan biaya. Yang di sini paham? Paham nggak? Biaya dulu nih. Udah paham belum? Saya perlu kepastian dari kamu. Iya Pak, saya ngerti yang itu. Kalau nggak ngerti saya mau jelaskan lagi. Ya, contoh yang paling gampang kayak gini, nih. Kalau kamu ikut PJJ ini, ya, kamu memerlukan upaya tidak? Ya, untuk mengikuti PJJ, pasti ya kan. Oh paling enggak kamu harus punya HP, ya. Kalau belum punya beli dulu, ya. Terus kamu harus mengeluarkan biaya untuk data, ya. Nah itu biaya semuanya. Jadi semua yang kita keluarkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, biaya tadi ada yang sudah menghasilkan, ya, terkait dengan revenue, ada yang belum. Nah, yang sudah menghasilkan karena dia sudah kita keluarkan untuk mencapai revenue tadi, itu disebut beban atau expense. Paham bedanya? Siap, paham, Pak. Oke, ya. Tuh. Berikutnya, Izin bertanya, Pak. yuk. Di labor cost itu kan ada payroll freeing cost ya Pak ya, termasuk healthy care premium dan pensiun cost. Nah itu kenapa bisa masuk ke labor cost Pak? Itu kan kayak asuransi gitu ya Pak ya? Jadi gini, kamu kalau mempekerjakan pegawai perlu keluar uang itu enggak? Siap, perlu Pak. Ya kan, kita kan bicara cost ya, cost itu kan segala sesuatu. Jadi ini sebenarnya juga cuma masalah klasifikasi saja gitu. Jadi kalau klasifikasinya ke situ ya nggak salah juga karena memang dia terkait dengan labor kan. Kalau terkait dengan labor ya kita masukkan aja ke sana semua gitu. Itu aja sih logika berpikirnya karena akuntansi biaya itu logis gitu. Terus mau kamu kelompokkan kemana kalau nggak ke situ? Coba saya tanya pendapat kamu. Alokasikannya ke kayak apa ya Pak ya? Indirect cost gitu ya Pak ya? Saya juga kurang paham sih Pak ininya. Soalnya kan asuransi itu kadang apa ya, perlu nggak perlu gitu Pak. Gitu. Ya kalau di Indonesia kan perlu nggak perlu, tapi kalau BPJS kan perlu, harus, benar nggak? Siap, benar Pak. Nah kalau yang harus kan, kenapa nggak kita masukkan ke situ sekalian gitu, menjadi bagian. Toh kalau kita akan membayar mereka ya sebanyak itu gitu. Tapi kalau itu opsional, saya setuju. Kalau itu opsional ya mungkin nggak perlu dimasukkan gitu ya. Dia masuk indirect saja. Gitu. Tapi gini ya, sebenarnya jadi kalau fringe, saya setuju. Jadi kalau gini, sebenarnya labor cost, nah ini kembali nih ya, labor cost itu kita nanti dua, yang direct, yang benar-benar labor cost-nya karena dapat ditelusuri ke individu, kan dia berdasarkan jam kerja, ya enggak, betul enggak? Ya betul Pak.
Semakin banyak labor hour dia bekerja, semakin besar cost-nya, ya kan? Ya, benar, Pak. Kita bisa telusuri ke produk tadi, oh ngerjakan ini sekian jam, betul kan? Betul, Pak. Yang hitungan upah seperti itu, dia masuk direct labor cost. Oke? Yang lain-lainnya apa? Yang lain-lainnya, misalnya dia ada premi asuransi. Nah, premi asuransi berdasarkan jam kerja nggak? Saya kurang tahu sih, Pak, kalau Ya, dia ya per enggak jam lah. atau per Ya enggak lah, kalau premi asuransi itu tinggal atau lihat umur kamu, ya, oh, kamu masih berdasarkan muda, itu. sehat dan sebagainya gitu. Pensiun juga Hmm. tergantung pada tingkat penghasilan kamu gitu. Pensiun nanti dipotong berapa. Nah, yang seperti itu kan nggak terkait. Kalau itu ya masuk ke overhead cost, bukan masuk ke direct labor itu. Jadi nyambung juga dengan pola pikir kamu tadi. Dia indirect gitu loh. Oke, siap, Pak. Ya. Ya. Oke, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk pengertian dari sangkos itu yang lebih jelasnya gimana ya, Pak? Sama contoh Ya. dari sangkos tersebut itu kayak gimana? Oke. Terima kasih. Kemarin ada berita, kalian nggak ngikutin kali ya? Ada berita kalau harga minyak pada pasar tertentu, ya, itu negatif. Jadi orang penjual bersedia membayar kalau ada yang membeli. Ya. Nah, itu menimbulkan kehebohan, bahkan di dosen pun, kok bisa, nggak mungkin lah, gitu kan. Kan nggak mungkin. Jadi begini ceritanya. Di pasar tadi, itu penjualan produknya itu modelnya adalah akan diselesaikan pada tanggal tertentu. Jadi misalnya begini, misalnya nih ya, sekarang ada dari Arab Saudi, ada tanker tuh keluar dari sana gitu, untuk anggaplah 10 juta barel gitu ya. Anggaplah ya, saya juga nggak tahu anggap tepat atau enggak, 10 juta barel gitu. Nah, dia akan bisa sampai di, kita ambil contoh Singapura gitu. Itu dalam jangka waktu 1 bulan. Ya. Nah, itu sudah dijual tuh kontraknya. Nanti ada kontrak pengiriman Singapura 10 juta barel ini 1 bulan yang akan datang. Sekian gitu. Kapal itu jalan terus kan. Nah, selama perjalanan tadi, kontrak tadi bisa diperjualbelikan karena bisa aja, oh tadi ada yang beli, oh saya pengen sebulan lagi butuh. Nggak taunya, oh kebanyakan dia jual kepada pihak lain kan. Jadi begitu kapalnya berangkat dari Arab Saudi ke Singapura, kontrak tadi diperjualbelikan, tentu saja dengan tanggal penyelesaian yang tepat, yang pada saat itu ya, nanti nyampe di Singapurnya tanggal berapa, enggak sampai di Singapura hari ini gitu ya. Nah, ternyata kan kita tahu gara-gara COVID-19 semua kegiatan ekonomi ini stuck semua kan, termasuk di Asia Tenggara dan di Singapura. Yang tadinya butuh itu, yang pegang kontrak itu, tiba-tiba dia ngerasa, wah saya nggak butuh ini nih, kalau nanti minyaknya sampai di Singapura, kalau saya beli, saya harus nyewa biaya penyimpanan. Nah, anggaplah biaya penyimpanannya itu $10 per barrel, ya kan? Anggap aja nih hitungnya $10 per barrel. Karena kenapa $10? Karena kondisi emergensi, ada yang mau tapi ya minimal $10 gitu. Nah, daripada dia ngeluarin $10.000 tadi, mendingan dia cari pembeli yang mau mengambil itunya, ngurusin semuanya dengan harga, misalnya ada, oh ya saya mau nih, saya beli aja ya, maksudnya kamu bayar saya $6, tapi minyaknya saya urusin gitu. Nah, ketika memutuskan untuk memilih $6 rugi daripada $10 rugi, orang tadi tidak mikir berapa biaya ketika dia beli yang 10 juta barel sebelumnya. Nah, semua yang sudah dikeluarkan sebelumnya tadi itu sunk cost karena tidak relevan. Yang relevan adalah mana alternatif yang menimbulkan kerugian yang paling sedikit atau memberikan keuntungan yang paling banyak. Dari sekarang, berapa yang akan dia diterima, mana yang paling besar, walaupun itu nggak menutup biaya yang sudah dia keluarkan. Nah, biaya yang sudah dia keluarkan tadi itu disebut sunk cost. Ya. Kalau kamu misalnya ya,
punya HP bagus nih, ya. Terus kamu kebetulan membutuhkan ini uang gitu kan. Ya kamu tinggal cari aja siapa yang paling tinggi memberikan pembayaran. Udah nggak peduli lagi berapa harganya. Kamu bilang, saya rugi ya, rugi karena kan kamu hanya memperhitungkan yang sudah kamu keluarkan. Tapi kalau memperhitungkan bahwa kamu perlu uang, yang namanya biaya kamu beli HP itu, anggaplah 10 juta, sekarang cuma laku 2 juta, ya itu sudah nggak kamu perhitungkan. Yang penting saya dapat uang 2 juta. 10 juta itu nggak relevan sekarang, karena itu sudah jadi sunk cost. Paham? Siap, Pak. Terima Ya. kasih. Nah ini saya sih sukanya gini, akuntansi itu juga memberikan saya filosofi, gitu, pemikiran gitu. Jadi ini banyak nih, sunk cost ini bagus lah gitu ya. Prinsipnya gini, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, nggak usah dijadikan sesuatu yang akan menyebabkan kalian salah ngambil keputusan di masa depan. Misalnya nih ya, kalian pengen punya pasangan gitu, sudah invest bertahun-tahun dengan seseorang, kemudian setelah dipikirkan sekarang, wah kayaknya kalau ngelihat prospeknya ke masa depan nggak cocok nih, suka berantem lah apa dan sebagainya gitu kan. Nah dalam pemikiran seperti itu yang harus kalian lihat hanya prospek masa depan yang sudah kalian keluarkan di masa lalu. Wah saya sudah nraktir dia, saya sudah ngasih macam-macam. Nah itu sangkos semua itu usah dipikirkan. Karena kalau kalian nanti memikirkan sangkos, kalian salah ngambil keputusan ya. Jadi ini ada makna filosofisnya juga nih. Saya sukanya akuntansi itu beberapa konsep-konsep dasarnya itu bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi masa lalu tidak relevan, masa depan lah yang relevan. Iya, Pak. Oke, silakan ada lagi yang tanya. Saya mau ngasih waktu sampai ini ya, sampai 11.40 habis itu kita lewat WA. Belum ada pertanyaan? Wah ini mantap juga nih. Saya senangnya dengan PJJ ini nggak banyak yang tanya. Kalau gitu saya yang tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya. Izin Nggak ada yang. bertanya, Pak. Oh ayo. Silakan. Salah satu faktor yang menentukan biaya langsung sama tidak langsung kan ada ketersediaan teknologi pengumpulan informasi. Betul. Nah, jika perusahaan itu memiliki teknologi yang menjadikan semua cost itu jadi mudah ditelusuri, apakah cost yang mudah ditelusuri itu jadi direct cost semua, Pak? Iya, jadi gini, kalau itu murah dan mudah, yang ngapain? Kita bisa lebih akurat gitu loh. Contoh ya, sekarang kan sudah ada teknologi itu ya, barcode scan itu kan, ya. Itu kan tinggal dimasukkan program aja tuh. Jadi begitu ada barang masuk, nanti barang yang murah pun begitu di scan, komputer bisa tahu ini akan ke produk mana, ya udah. Itu kan murah ngapain. Kalau zaman dulu ya, ini ingat kenapa ini dibuat. Ini zaman dulu. Bayangkan kalau komponennya banyak gitu. Anggaplah satu televisi itu komponennya ada 150 gitu. Sementara yang sekitar yang harganya mahal cuma 50, yang 100 itu perintil-perintil yang nggak perlu tuh kita tahu ke ini, karena total biayanya paling cuma 10 lah atau 20% dari total biaya bahan gitu. Sebenarnya 80% cukup dari 50 bahan saja. Bahkan mungkin dari 10 bahan saja udah 80%. Ya udah yang kita telusuri yang 10 bahan saja, sisanya nggak usah masukkan overhead semua aja. Nanti dialokasikan pakai tarif gitu. Toh kalau salah-salah sedikit 10% nggak terlalu material lah zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu akan lebih akurat. Makanya nanti saya nggak tahu ya materinya. Kelihatannya kalian akan ada yang namanya teknik atau cost system yang lebih canggih gitu, lebih akurat lagi yang namanya activity based costing. Nah, itu terjadi karena kita menggunakan teknologi informasi. Paham ya? Siap, paham, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan lain? Saya itu kalau kalian nggak tanya-tanya malah saya yang ini nih, penasaran gitu. Tapi kalau kalian tanya, oh saya bisa tahu bagaimana gitu ya. Saya tahu ini bahasa Inggris, saya susah. Saya semoga sih materi yang saya kembangkan belakangan lebih mudah buat kalian memahami ya. Nanti yang agak berat itu
di proses costing. Nah, untuk materi kalian sudah selesai semua tuh. Saya upload di ini di YouTube, silakan kalau mau ditonton. Intinya kalian jangan tunggu jadwalnya, belajarnya sekarang. Kalau sudah selesai bab ini langsung ke bab berikutnya. Kalau ada di minggu tertentu hanya materi dari Carter, maka berlaku aturan semua pertanyaan di Carter yang dikerjakan. Tapi kalau ada 2, saya minta yang di Holmgren. Kenapa yang di Holmgren? Karena pertanyaannya lebih banyak. Itu aja. Kalau sama kalian, saya pengen kalian agak semangat belajarnya. Kalau satu buku masih nawar, kelewatan lah. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Ini saya baca di tabel biaya produksi, ada kayak misal sewa, terus beban penyusutan tuh masuknya di 2, Pak. Misal di biaya tidak langsung sama beban administratif. Supaya kita nggak salah masukin tuh harusnya gimana Pak klasifikasi benar Pak? Dia satunya masuk ke overhead pabrik sama satunya di commercial expense. Biaya apa tadi? Biaya penyusutan ya? Iya, misal sewa, beban penyusutan gitu. Sewa ya. Kalau perusahaan menyewa gedung, di situ ada gedung kantor sama pabrik, apa enggak pas kalau dialokasikan ke kedua aktivitas tadi? Yang pabrik ke aktivitas produksi, yang untuk kantor ke aktivitas administratif. Betul enggak? Oh, siap-siap. Itu maksudnya ya. Tapi kalau gedungnya hanya khusus untuk pabrik ya dia hanya akan muncul di itu, di apa ini ya, overhead ya. Jadi kenapa dia muncul di 2 tempat? Karena memang tadi biayanya keluar untuk 2 kebutuhan tadi, untuk kebutuhan produksi sama untuk kebutuhan non produksi ya. Oh siap Pak. Berarti di tabel ini kurang spesifik kayaknya penjelasannya Pak. Ya dia mengasumsikan kamu tahu aja gitu loh. Siap. Tahu kondisi perusahaan. Siap Pak, makasih Pak. Ayo, mana siapa lagi? Izin bertanya Pak. Yuk. Terkait metode pengalokasian biaya tidak langsung Pak. Apakah ada aturan pakemnya gitu Pak? Atau setiap perusahaan bebas caranya bagaimana gitu? Bebas. Prinsipnya adalah cost benefit. Apabila lebih bermanfaat bagi perusahaan untuk semakin akurat dan cost-nya murah, maka mereka akan semakin akurat. Tetapi kalau akurat tadi, misalnya lebih akurat, tapi ternyata kesalahannya tidak terlalu mahal dibandingkan biaya membangun sistemnya, ya nggak apa-apa, nggak begitu akurat. Jadi nanti di satu perusahaan itu, ya ada yang misalnya gini ya, ada satu perusahaan nanti, kita cukup pakai 1 tarif saja gitu. Itu nggak begitu akurat itu. Karena kan bisa beda. Tapi ada yang bilang gini, enggak, ini masing-masing cost drivernya beda. Saya mau pakai 10 kelompok atau cost pool namanya ya. Pool biaya. Ada 10 gitu, masing-masing nanti pakai cost driver sendiri. Nah, itu juga bisa. Nah, activity based costing prinsipnya begitu. Jadi dia akan mengelompokkan biaya-biaya tadi ke dalam yang namanya cost object aktivitas. Kalau aktivitasnya ada 100 ya akan dikelompokkan ke dalam 100 aktivitas. Dan nanti produk mana ini dia akan mengkonsumsi berapa aktivitas. Nah, itu tinggal dialokasikan aja ke produk tadi dikalikan dengan aktivitasnya. Itu untuk overhead semua ya. Itu contoh penerapannya. Nah, sekarang di era sekarang, kalau di zamannya saya dulu komputer kan belum begitu canggih. Jadi waktu zamannya saya dulu di 4 tahun 94, 95 ya, 94, 95. Itu Pak Helmi Yahya baru pulang tuh dari Amerika Serikat ya. Pameran dia. Karena di sana baru tuh konsep yang pakai komputer canggih tadi yang namanya activity based costing itu tadi mulai diperkenalkan gitu. Pulang dia ngajarin kita gitu. Di Indonesia ya kita tahu activity based costing bagus zaman itu, tetapi kan teknologinya nggak seperti Amerika gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ternyata setelah berkembangnya zaman ya mungkin sekitar 10-15 tahun kemudian mulai banyak tuh yang mikirin activity based costing gitu. Dan akhirnya itu jadi sesuatu yang normal masuk ke dalam materi kita. Dan kalau kalian ke beberapa perusahaan, mungkin banyak perusahaan yang sudah menerapkan activity based costing. Tapi tidak selalu ya, tidak semua ya. Kalau perusahaannya kecil, nggak begitu penting, mereka nggak akan repot. Jadi kembali konsepnya gini, buat manajemen itu kalau kamu membangun sistem,
inti utamanya, kalau saya ngeluarkan biaya sekian, apa sih manfaatnya? Bisa nggak saya kuantifikasi? Kalau ternyata manfaatnya nggak begitu besar, ya udah ngapain, nggak usah akurat-akurat banget. Nah, itu enaknya akuntansi biaya, karena tergantung pada kebutuhan manajemen. Paham ya? Oke, Siap, Pak. ya silakan. Siapa lagi? Izin Pak, Yuk. ini bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan fixed factory overhead sama variable factory overhead, Pak. Oke. Sama ini juga Pak, apa conversion cost per unit itu maksudnya gimana sih Pak? Oke, jadi factory overhead ya. Jadi gini, fix sama variabel itu sangat tergantung pada cost drivernya ya. Paham ya? Jadi begini, misalnya saya pengen menentukan fix sama variabel tadi terkait dengan output produk misalnya. Saya bisa juga nih. Nah, karena biasanya ya kan yang paling penting bagi kita pada tahap ini adalah menentukan berapa biaya produk. Jadi biasanya fix and variable overhead itu akan terkait dengan produk. Artinya overhead mana yang akan bertambah proporsional terhadap perubahan jumlah produk yang diproduksi. Jadi kalau ya dia 1, misalnya hanya keluar 10, kalau dia 100, maka biaya overhead-nya akan jadi 1000 dan seterusnya. Nah, yang seperti itu adalah fix overhead, variable overhead, paham? Jadi biaya overhead-nya naik turunnya proporsional terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Kok ada? Kan tadi direct material itu kan hanya untuk yang jumlahnya besar kan. Ada juga tuh direct material yang karena murah ya, contohnya mungkin tadi ada tambahan oli sedikit ya, dan produknya harganya 10 juta, olinya cuma 10.000. Sama manajemen nggak ada gunanya tuh ditaruh di biaya bahan, dia taruh di overhead. Jadi di overhead itu mungkin ada kelompok-kelompok kecil yang memang terkait. Mungkin dia ada supervisor, tapi supervisor bagian yang assembly gitu. Dia bisa jadi variabel, karena apa? Karena di assembly itu kan banyak pakai orang. Kalau jumlah karyawannya bertambah banyak, karena produk yang dikerjakan banyak, maka supervisor juga semakin banyak. Nah, itu bisa saja variabel gitu. Ya. Atau beberapa hal yang kecil yang terkait yang kecil tadi. Jadi dia karena biayanya kecil tidak dimasukkan di bagian direct material atau direct labor, masuk overhead, tapi overhead yang variabel. Tapi sebagian lagi misalnya ada biaya penyusutan pabrik, biaya mesin, mungkin biaya penerangan, biaya keamanan pabrik. Itu kan mau nggak produksi, mau produksi banyak juga jumlahnya tetap. Jadi itu yang disebut variable fixed overhead. Paham ya di sini ya? Fixed sama variable. Nah, conversion cost tahu kan ya? Conversion cost itu apa ditambah apa? Direct labor tambah variable factory overhead sama fixed factory overhead. Ya, nah kalau itu kita bisa menentukan yang namanya conversion rate ya. Jadi biaya ini conversion cost rate ya. Beberapa perusahaan mungkin gini. Jadi karena prosesnya itu banyak pakai mesin, tidak banyak pakai labor. Jadi nggak ada gunanya untuk memasukkan biaya labor secara terpisah. Ya udah digabung aja jadi satu. Dua-duanya kita sebut conversion cost, ya kan. Nah, nanti pembebanannya ke produk kan kalau overhead kan kita nggak perlu menunggu ini ya, karena gini kan, saya masih jelaskan dulu sedikit tentang kenapa kok kita pakai rate ya. Kalau direct material kita bisa langsung tahu kan ya, berapa yang masuk ke produk, betul nggak? Ya, Pak. Direct labor juga sama. Kalau factor overhead itu kan macam-macam. Kalau tadi yang sifatnya variabel kita bisa langsung tahu. Tapi kalau yang penyusutan apa dan sebagainya itu nunggu belakangan tuh. Mungkin ada beberapa yang baru ketahuan belakangan. Nah, padahal waktu kita pengen tahu berapa cost produk nggak bisa nunggu akhir tahun. Misalnya nanti di job order ya, kita mengerjakan 3 minggu harus selesai gitu. Berapa sih total cost-nya kan kita mesti tahu segera setelah produk selesai. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai cara, kita tentukan dulu pakai
pakai tarif ya, nanti di akhir periode baru kita sesuaikan. Nah, caranya gimana? Kita anggarkan saja. Jadi ada anggaran biaya konversi tadi, ada anggaran direct labor, factory overhead variable, fixed overhead pada kapasitas yang ditetapkan. Misalnya, oh ini bulan ini atau tahun ini akan produksi 1 juta unit, ya udah. Nanti total dari conversion cost tadi dibagi perkiraan produksi 1 juta unit, kita peroleh conversion cost rate atau tingkat biaya konversi yang akan kita bebankan ke setiap produk yang kita produksi. Paham? Ya, Pak. Oke ya. Saya menyadari kalian mungkin agak kurang begitu paham kalau lebih banyak konseptual. Jadi nggak apa-apa, karena kan kalian belum pernah belum pernah punya pengalaman di dunia bisnis yang walaupun kalian pernah kerja lah, tapi menurut saya masih kurang begitu ini. Nah, nanti jadi rencananya saya ketika menyiapkan bahan tadi, begitu bahannya sifatnya hitung-hitungan kayak job order sama proses costing itu malah gampang tuh. Kebetulan kan saya ngajar untuk akuntansi biaya semester 2 ya, yang untuk kelas yang reguler. Itu begitu topiknya responsibility accounting sama reporting, jumlah menit yang saya jelaskan 2 kali lipat daripada saya ngajarkan yang hitung-hitungan. Jadi saya sekarang jadi lebih paham. Kayaknya kalian harus kuat konseptualnya. Kalau hitung-hitungannya nanti gampang lah. Tapi saya yakin kalian juga awalnya akan bingung nanti. Makanya untuk hitung-hitungan ya mulai minggu depan itu kalian harus latihan sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya yang paling bikin stres itu adalah proses costing. Kalau saran saya, walaupun kalian nggak harus kumpulkan, semua soal terkait proses costing kalian kerjakan. Jadi kalau tiba-tiba ada dosko yang iseng ngeluarin soal dari mana, kalian sudah siap. Oke. Ayo, siapa lagi? Masih kita punya kesempatan sekitar 20 menit online. Izin tanya, Pak. Yuk. Jadi kan dalam produksi itu ada yang namanya direct labor dan ada beban gaji karyawan yang indirect. Nah, itu kalau misalnya direct labor itu nanti kalau diakumulasikan akan jadi biaya per unit ya, Pak? Nah, yang beban gaji ini kan akan munculnya itu di income statement, di beban gaji karyawan. Berarti nanti direct labor ini nggak akan muncul lagi di beban gaji karyawan itu ya Pak, di income statement. Jadinya dia berbentuk COGS. Oke, gini ya, saya jelaskan. Kamu udah betul, tapi saya pengen kamu lebih paham lagi. Ketika perusahaan membayar kepada karyawan, ya dia ngeluarin cash ya, betul nggak? Iya Pak. Nah, itu akan didebit ke satu akun, namanya payroll. Payroll itu berarti beban gaji. Tapi itu perkiraan sementara. Nah, nanti oleh bagian cost accounting, ini kita bayar gaji ini untuk apa saja? Dia cek. Oh, ada hitung-hitungannya ya, pasti ada buktinya. Kan kalau nanti kalian di job costing deh, job order nanti kita lihat ya prosesnya. Tapi ada buktinya nanti, oh sekian ini untuk kebutuhan direct labor. Ya. Nah, sekian untuk indirect labor, sekian untuk bagian marketing, sekian untuk administrasi termasuk gaji direktur. Paham? Ya. Ya Pak. Jadi misalnya payroll-nya anggaplah ada 1 miliar gitu ya. Nah, sekitar 600 juta itu untuk direct labor, 50 juta untuk indirect labor. Kemudian sekitar 150 juta untuk marketing, 200 juta untuk administrasi. Itu misalnya gitu. Nah, berarti dari situ maka payroll dikredit. Paham? Kan tadi debit kan sebesar 1 miliar. Sekarang dikredit 1 miliar. Kita alokasikan. Direct labor kemana? Oh, direct labor ke produksi. Masuk nanti ke work in process. Debit ke work in process. Indirect labor, oh masuk ke factory overhead control. Untuk marketing, masuk ke selling expenses. Untuk administratif, masuk ke administrative expenses. Paham? Ya Pak. Nah, tahap berikutnya,
Dari factory overhead control dikumpulkan macam-macam, kemudian dia bebankan ke produksi. Caranya adalah kita debit work in process, tapi tidak kita kredit factory overhead control. Kita kredit perkiraan sementara, namanya factory overhead applied. Nanti itu penjelasannya nanti belakangan lah, karena akan dibahas belakangan. Ya, jadi di sini semua biaya produksi masuk ke work in process, paham? Paham ya? Nah, ketika barang jadi, work in process dikreditkan, masuk ke finish good. Ketika sebagian terjual dari finish good masuk ke cost of good sold. Jadi payroll tadi yang masuk ke produksi, ada yang akhirnya jadi biaya lagi, jadi beban lagi, masuk ke cost of goods sold, ada yang masuk ke ending inventory karena sudah belum terjual, ada yang masih di work in process. Sementara yang untuk selling sama administratif, semuanya langsung masuk ke income statement. Paham? Ya, Pak. Nah, jadi itu ya, polanya seperti itu. Jadi sama kayak kamu, tapi saya pengen kamu dapat pemahaman yang lebih komprehensif. Dan saya pengen kamu nanti ke depan bisa menjelaskan seperti itu. Itu namanya flow biaya. Siap, Pak. Silakan siapa lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Oke, kalau belum saya coba deh. Saya mau iseng aja, pengen tahu aja nih. Saya simpel aja nih, saya ngambil dari pertanyaan. Dari pertanyaan aja nih, dari Carter. Saya minta nomor absen 23. Siapa tuh nomor absen 23? Siap, saya, Pak. Enggak. Nah, kenapa informasi unit cost itu mesti diinterpretasikan dengan hati-hati? Karena Pak, supaya tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait biaya-biaya, terkait keputusan biaya-biaya, Pak. Oke. Nah, itu jawaban kamu ngambang betul itu. Ya. Jadi kamu harus jelaskan begini, ya. Kenapa mesti hati-hati? Karena perhitungan unit cost tadi menggunakan berbagai asumsi, ya, berbagai asumsi. Jadi kalau ada sistem di perusahaan yang berusaha membuat atau memberikan misalnya kompensasi kepada manajer berdasarkan ini operating income, ya, maka manajer tadi dapat mengembangkan pendekatan perhitungan unit cost, ya, pendekatan perhitungan unit cost yang akan memperkecil unit cost tadi. Sehingga ketika dibebankan ke cost of goods sold jauh lebih kecil kan. Kalau bebannya lebih kecil, net income-nya jadi lebih besar. Dia dapat bonus dari situ. Dia nggak peduli kalau perusahaan akhirnya harus bayar pajak lebih mahal. Ya. Nah, itu yang jadi yang harus diperhatikan di situ. Artinya unit cost ini karena dikembangkan manajemen bisa jadi unit cost tadi bukan sesuatu yang paling tepat dalam situasi tertentu. Dia mungkin tepat dalam situasi A tetapi belum tepat dalam situasi B. Karena apa? Karena manajemen itu punya discretion untuk menentukan berapa ya. Walaupun discretionnya nggak sebebas-bebasnya ya, tetap ada batasannya, tetapi dalam batasan tadi bisa menyebabkan ada sesuatu yang tidak tepat dalam situasi tertentu. Jadi kamu udah betul, cuman cara kamu masih mengambang kayak
orang nggak paham ini. Jadi saya berharap kamu bisa menjawab lebih fokus, lebih kelihatan, oh kenapa kok begitu gitu. Nggak apa-apa, saya pakai pendekatan saya menjelaskan dari bagaimana manajer, tapi kamu juga bisa menjelaskan tadi kan tidak semua untuk pengambilan keputusan. Kamu jelaskan, Pak, misalnya untuk pengambilan keputusan A, begini, pengambilan keputusan B, begini. Nah, itu juga betul. Ya. Jadi saya minta kalian itu kalau bisa menjelaskan yang benar-benar spesifik dan bila perlu ada contoh, ada ilustrasi. Ya, itu akan lebih baik gitu. Tapi kalau ujian lihat soalnya ya, kalau soalnya cuma sebutkan nggak usah kalian jelaskan. Tapi kalau kalau diminta menjelaskan kalian jangan menyebutkan gitu. Saya juga kadang-kadang bingung nih kalau baca soal gitu. Terus diingat nanti ya sama saya straight to the point. Saya nggak ngasih bonus buat yang ngomong banyak. Gitu. Sambilannya. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang mengenai variabel marketing itu kan hanya berdasarkan unit yang terjual saja. Nah, misalnya ada perusahaan minyak goreng, dia produksi karton minyak untuk perusahaannya aja, terus karton minyak itu gagal dan dia jual keluar itu nanti masuk ke mana ya, Pak? Nanti dulu, dia produksi minyak apa? Minyak goreng. Minyak goreng, terus dia pakai karton bungkusnya. Iya, kartonnya itu mereka produksinya sendiri hanya untuk perusahaannya. Terus ketika ada produk karton yang gagal, mereka jual. Itu nanti masuknya kemana ya, Pak? Hasil penjualan karton yang bukan marketing utamanya. Enggak, kalau karton itu kan packaging ya. Kalau packaging itu bukan marketing. Kalau marketing di sini lebih ya, yang masuk biaya marketing adalah biaya setelah keluar dari gudang. Jadi misalnya penyimpanan di gudang barang jadi, biaya pengiriman, biaya sales gitu. Tapi kalau pembungkus kan keluar dari pabrik dia udah dibungkus dia. Benar nggak? Bukan, Pak. Maksudnya contohnya dia menjual karton yang gagal aja, Pak. Iya, tapi karton yang gagal itu kan dari proses produksi ya nggak? Iya, benar. Bukan dari marketing, betul nggak? Nah, betul, Pak. Nah, kalau dari proses produksi, karton yang gagal tadi, semua nanti, kalian ini secara prinsip umum, kalau dari ada kerusakan atau kegagalan di proses produksi, kemudian itu bisa dijual, maka pada prinsipnya dia akan dipakai untuk mengurangi biaya produksi. Siap. Ya, jadi mengurangi biaya produksi nanti. Tapi nanti lah itu kita akan bahas khusus yang namanya rework, scrap, dan sebagainya. Spoilage, ya, yang barang yang diproses ulang, spoilage barang yang rusak, scrap barang yang dan sebagainya itu kita akan ada khusus bahas itu. Tapi prinsipnya simpel, dia akan dialokasikan ke biaya produksi. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Belum ada? Bertanya, Pak. Ya. Untuk biaya riset and development yang masuk dalam inventoriable cost itu yang seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Nah, ini bagus nih. Dari tadi saya nunggu. Itu R&D itu di Carter ya? Siap, ya, Pak. Bentar ya, saya lihat dulu. Biar saya bisa ngasih penjelasan lebih lengkap. Nanti akan kamu pelajari khusus di yang namanya ini. Di bab yang yang terkait dengan penganggaran, budgeting. Jadi pada dasarnya kalau biaya riset itu adalah definisinya adalah semua aktivitas untuk melakukan penelitian atau investigasi dalam rangka menemukan pengetahuan baru. Ya. Jadi kalau dia prinsipnya adalah pengetahuan baru. Misalnya sekarang orang sibuk riset tentang coronavirus itu seperti apa, metode penyebarannya kayak apa dan sebagainya, apa bedanya dengan virus biasa, itu penelitian ya. Intinya dia tidak akan memberikan manfaat saat itu juga penelitian tadi, tapi dia akan menambah pengetahuan orang sehingga nanti ada yang punya ide. Nah, misalnya dari penelitian tadi tentang coronavirus ternyata ada yang bisa mengembangkan, oh ternyata coronavirus ini punya struktur
protein yang seperti ini gitu misalnya, karena dari penelitian sebelumnya bisa memetakan seluruh protein atau bisa memetakan DNA-nya. Lalu ada yang ahli yang dapat ide, oh kayak gitu nih mirip seperti teknologi X, saya bisa terapkan teknologi X untuk membuat vaksin. Nah, yang pendekatan kedua tadi sehingga bisa menghasilkan produk baru, itu kita sebut development. Paham? Paham nggak antara riset sama development ya? Nah, development ada dua. Ketika dia membuat idenya untuk membuat produk baru, bisa saja gagal. Pas dia coba, dia cek, ternyata nggak sesuai ya. Nah, yang seperti ini berarti belum ada manfaatnya ya. Jadi kalau riset itu manfaat yang segera belum ada, yang development yang seperti ini juga. Tapi yang development langsung begitu dites awal, wah menjanjikan. Kan misalnya kayak vaksin itu dites dulu ke tikus ya. Oh, ternyata bisa nih. Ya. Nah, tapi itu masih belum tuh. Karena tujuan vaksin ini kan ke manusia. Nah, biasanya vaksin tadi dites ke manusia. Begitu tes ke manusia, ada dua kemungkinan. Kemungkinan ternyata nggak banyak pengaruhnya. Di tikus oke, di manusia nggak oke. Berarti juga nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, untuk yang tidak ada manfaatnya ini, begitu terjadi, langsung di-expense-kan. Jadi dia tidak akan masuk ke product cost. Dia akan langsung sebagai R&D expense. Paham? Paham? Ya, Pak. Nah, tapi dalam kegiatan riset sama pengembangan yang seperti ini, bisa saja perusahaan beli mesin, ya enggak? Mesinnya bisa dipakai 10 tahun atau 5 tahun. Yang itu bisa kita kapitalisasi, bisa kita catat sebagai aset. Paham? Jadi dalam proses itu ada biaya-biaya yang ternyata bisa dipakai untuk riset lainnya atau dipakai untuk hal lainnya. Maka itu bisa kita catat sebagai aset. Yang lainnya harus sebagai expense. Nah, hanya development yang ternyata bisa ditunjukkan bahwa menghasilkan. Contohnya tadi, begitu bikin vaksin tadi, ternyata sukses dari trial clinical trialnya setelah berkali-kali semuanya menunjukkan bahwa yang pakai vaksin ini sembuh dan tidak sakit gitu, tingkat kesusahan anggaplah 75% gitu misalnya. Nah, kemudian bisa diproduksi oleh perusahaan dengan cepat. Nah, begitu produknya itu sudah visible, sudah layak dan siap untuk diproduksi, perusahaan punya kemampuan untuk memproduksi, maka pengeluaran sejak saat itu sampai barangnya dijual itu bisa dikapitalisasi, dijadikan biaya produk. Ya, itu pendekatannya. Ini agak canggih. Kamu sebenarnya nanti akan diajari di, nggak tahu, intermediate accounting kalian sudah dapat belum? Akuntansi keuangan menengah. Belum. Nah ya, itu nanti di akuntansi keuangan menengah itu lebih khusus lagi tuh, bahas R&D. Karena R&D itu akan paling seru kalau kita bicara pengembangan software. Software itu kan ada yang sifatnya itu lebih banyak pengembangan development, tapi development mana yang bisa dikapitalisasi sebagai biaya pengembangan software itu akan sangat khusus nanti. Tapi ini berlaku untuk semua transaksi-transaksi atau pengeluaran perusahaan untuk yang riset and development. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Tinggal 4 menit via Zoom, 1 jam ke depan saya mau pakai WA. Ya, sambil kayaknya kalian belum ada, berarti sekarang ini kalau nggak ada pertanyaan via WA, saya akan tanya-tanya via WA ya. Kita ketemu di WA ya. Sampai ketemu di sana. Silakan. Ini untuk menghemat bandwidth. Percakapan ini akan direkam nanti sama Mbak Kenya dan akan tersedia di Google Drive. Jadi kalian bisa mereview lagi kalau masih belum jelas. Saya akan tutup Zoom ini. Ya, Mbak Kenya tolong ditutup dan nanti di save ini percakapannya. Baik, terima kasih ya. Kita ketemu di WA ya. Terima kasih Pak. Siap Pak.